Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semuanya yang sedang menonton tayangan kita pada hari ini. Berjumpa lagi dengan kami di acara Arabic on Air Darul Lughah Al Arabiyah. Masya Allah, semoga teman-teman terus semangat untuk selalu menyaksikan konten-konten kita, dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan saling berbagi motivasi ataupun sharing-sharing tentang kisah inspirasi dari salah satu mahasiswa Idat Mu'allimin yang sudah menempuh pembelajaran 1 semester. Nah, jadi alhamdulillah beliau ini meraih beasiswa dari Ma'had Ali Darul Arabiyah di program Idat Mu'allimin. Jadi insya Allah pada hari ini, pada sore ini kita akan mendengarkan kisah beliau dari pertama beliau belajar bahasa Arab hingga sampai sekarang beliau mendapatkan beasiswa. Baik, langsung saja kita berjumpa dan berkenalan dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin pada sore hari ini ukhti atau Ustazah? Ukhti aja, Ukhti biar lebih aja. dekat. Nah, jadi saudara perempuan kita. Jadi insya Allah pada hari ini Ukhti kita akan sharing-sharing nih informasi ataupun kisah-kisah Ukhti, perjalanan Ukhti dari belajar bahasa Arab sampai sekarang bisa belajar di Idat Mu'allimin Ma'had Ali Darul Arabiyah. Nah. Baik, Ukhti mungkin bisa Ukhti perkenalkan diri dan asalnya dari mana dan juga kisah singkat Ukhti. Baik, bismillah. Nama ana Cut Shumaisah, asal dari Banda Aceh, dan alhamdulillah dapat belajar ya di Darul Lughah karena keinginan yang dulu sebelumnya ada keinginan tapi belum dapat tempat. Ada keinginan tapi belum dapat tempat. Dan dari dulu alhamdulillah Umi, Abi masukin ke sekolah Islamiyah yang ada pelajaran bahasa Arab, yang ada pelajaran tauhid, fikih. Tapi qadarullah berjalan waktu dari SD ke SMP ke SMA, sebelum SMA 2 tahun. Iya. Belum dapat ya kemampuan berbicara dengan bahasa Arab. Lakin alhamdulillah waktu dapat kabar ada program 1 tahun, insya Allah dengan keinginan dan kesungguhan, insya Allah bisa berbicara dengan bahasa Arab. Dan teringat ya dari dulu pengen belajar bahasa Arab, pengen juga ngomong pakai bahasa Arab. Misalnya lihat gitu kan di video, ada yang ngomong pakai bahasa Arab fasih, lakin dari Indonesia. Iya, Masya Allah. Jadi pengen dapat juga kenikmatan ini gitu. Alhamdulillah waktu dapat kabar dari saudara, pertama dapat kabar dari saudara, ditawarin ya, ini ada program beasiswa, mungkin Cut atau abangnya bisa nih masuk ke sini. Kelihatannya dari syarat-syaratnya terpenuhi ya. Walau kita lihat juga yakin ya banyak pasti yang daftar bersaing ya. Bersaing, tapi dengan tekad insya Allah saya nih sebenarnya bukan apa-apa kan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan keinginan yang kuat, memberanikan diri untuk mendaftar. Dan alhamdulillah di hari pertama dapat kabar, langsung daftar dan siapin berkas semuanya, saya sendiri siapin berkas dan juga minta izin sama Umi. Sebenarnya berat ya, di pertengahan pelajaran, di pertengahan SMA langsung keluar mau masuk ke sini. Sebenarnya itu berat sama Umi, tapi alhamdulillah Umi yakin. Saya minta ya sama Umi, ini program 1 tahun. Insya Allah bisa ngomong pakai bahasa Arab. Dan Umi juga kan berpikir ya, ada waktu Umi berpikir.
Tapi alhamdulillah Umi kasih izin, jadi makin senang. Masya Allah, karena kan itu baru kelas 2 SMA, satu tahun lagi loh mau lanjut, mau selesai. Nah, tapi Masya Allah, Ukti memberanikan diri berhenti ikut beasiswa. Luar biasa, memang keputusan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Umi pun mengizinkan. Iya, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Dan ada syarat-syarat ya, termasuk syarat hafal 10 juz minimal, maksimal 30 juz. Masya Allah. Dan kebetulan saat itu 20 juz. Masya Allah, 20 juz hafalan. Nah, tapi kan yakin ya, dari semua daerah di Indonesia pasti banyak tuh yang udah 30 juz, yang pengen juga belajar bahasa Arab, yang berlomba-lomba untuk masuk ke sini. Tapi dengan Allah kasih keyakinan untuk nggak apa-apa, di hati gitu kan, nggak apa-apa, tes aja, insya Allah dapat nih kesempatan. Dibilang di situ 2 orang cuman ya kan, 2 orang dari perempuan. Jadi berdoa, ya Allah semoga saya jadi yang kedua gitu kan. Jadi berharap kali. Jadi alhamdulillah siapin berkas, seminggu setelahnya dipanggil untuk tes. Dan walau agak ragu, agak takut, tapi insya Allah meyakini diri sendiri. Dan dipakai Zoom ya, Zoom. Tesnya via online ya? Online. Ditanya kan, udah berapa hafalannya, ditanya pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada gimana kamu sanggup atau enggak. Kita di sini belajar istirahatnya cuma sedikit, karena kita kan ngejar ya pelajaran 1 tahun itu singkat gitu kan. Belajar istirahatnya cuma sedikit, kamu yakin atau enggak? Insya Allah saya bisa gitu kan. Bisa atau enggak menghafal gini menghafal, banyak di sini program menghafal. Insya Allah bisa, dengan yakin dengan tegas jawabannya. Mungkin itu ya yang dilihat sama Ustadz. Iya kan. Jadi ada juga di tes baca Al-Quran, ada di tes baca Al-Quran, dan tes berlangsung mungkin setengah jam dan lebih gitu kan. Terus setelah itu ya cuman bisa berharap gitu kan. Ya Allah semoga dapat ini kesempatan, ini kesempatan emas gitu. Masya Allah. Dapat kesempatan. Dan alhamdulillah setelah itu langsung setelah berapa hari cuman dipanggil, dibilang lulus. Itu kesenangan yang Masya Allah, yang luar biasa, Masya Allah. Terjawab, itu Allah sampaikan keinginan Ukti untuk belajar. Tapi memang dia sesuatu yang kita inginkan, kita harus berani mengambil keputusan. Jadi itulah ketika Ukti berani mengambil keputusan, berhenti sekolah, kemudian melanjutkan ke Darul Lughah dengan kesempatan emas beasiswa, Umi mengizinkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi setelah perjalanan Ukti mendapatkan beasiswa di sini, itu Umi gimana? Alhamdulillah, Umi merasa terbantu ya, karena kan beasiswa, terbantu. Dan sebenarnya enggak mampu ya kita masuk ke sini, tapi dengan pertolongan Allah kita nggak tahu kita bisa masuk ke tempat yang Masya Allah kayak gini kan. Walau sebenarnya kita nggak tahu kan, kita nggak mampu, tapi Allah, apa yang Allah mau bisa semuanya. Iya, itu karena tadi kita berpikir positif. Jadi kita berpikir dengan niat, Masya Allah, dengan usaha, dan dibantu oleh Allah juga. Masya Allah, Ukti ini luar biasa ya perjuangan Ukti, karena memang kenapa tidak jadi abang? Abang ada ikut juga nggak saat itu? Saat itu qadarullah abang nggak mau ya, udah diminta juga katanya. Dia kan lagi kerja sekarang, ada jadi guru juga, Masya Allah. ada kontrak, katanya belum selesai kontrak gitu kan. Jadi qadarullah belum ada kesempatan juga ya kan. Tapi alhamdulillah Ana dapat masuk. Masya Allah, berarti Umi pasti senang ya Umi, walaupun ditinggal 1 tahun, karena jauh sama Umi. Dulu waktu sekolah masih satu rumah sama Umi. Jadi mungkin Umi merasa agak berat juga, tapi cuma 1 tahun. Tapi alhamdulillah beliau melepaskan. Maaf sebelumnya, ini Ukti berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Umi sama Abi di rumah masih ada Umi sama Abi? Qadarullah Abi udah ini.
Qadarullah, Masya Allah. Berarti memang ukti benar-benar ya. Itu mohon maaf sebelumnya, Abi udah nggak ada sejak kapan? Sejak 4 tahun yang lalu dari 4 sekarang. tahun yang lalu. 3 tahun lah, 3 tahun. Berarti dulu masih di SMP berarti ya? Waktu di SMA, iya benar. Masya Allah. Tapi memang dari kecil ya, dari kecil ukti sudah belajar bahasa Arab. Memang dari kecilnya sudah ke arah yang memang berbahasa Arab. Alhamdulillah. Tapi dari kecil, dari SD belajar bahasa Arab sampai SMA, kemampuan bahasa Arabnya bagaimana? Kalau dari kemampuan bahasa Arab, saya lihat buku-buku yang berbahasa Arab yang belum ada harokatnya, saya masih belum bisa baca gitu kan. Belum bisa baca. Kalau misalnya ada yang ngajak bicara, masih kurang sekali. Kalau misalnya ada soal-soal tentang nahu atau sorof, itu mungkin bisa jawab karena soal kaidah kata. Lakin berbicara itu berbicara bahasa Arab itu susah. Tapi sekarang udah berbicara bahasa Indonesia. Masya Allah. Berarti sekarang bahasa Indonesianya yang agak susah, bahasa Arabnya yang lancar. Masya Allah. Padahal baru berapa bulan? 1 semester ya? 1 semester, kita 5 bulan. 5 bulan, belum sampai 6 bulan juga, baru 5 bulan. Tapi bahasa Indonesianya qadarullah udah lupa-lupa. Sekarang nggak apa-apa, kita biar lebih ini juga. Jadi teman-teman mungkin di sana bisa termotivasi juga. Kita dari tadi kita mungkin tidak pernah terbayangkan ya, oleh Cud sendiri mungkin nggak membayangkan dari kecil mengharapkan bisa bahasa Arab, dan juga Umi, Abi mendukung ukti untuk belajar bahasa Arab. Tapi qadarullah mungkin Allah telah duluan memanggil, dan mungkin banyak sekali ya keterbatasan yang ukti alamin, sehingga Umi yang tinggal 1 orang, Masya Allah. Jadi alhamdulillah inilah jalannya Allah menjawab mungkin doa ukti mungkin selama ini, harapan ukti, tapi Allah menjawab, bisa lulus di sini dengan beasiswa. Masya Allah, ini luar biasa. Ana aja terharu mendengar kisah ukti ya, yang mungkin bisa jadi juga motivasi teman-teman. Nah, jadi beliau ini sekarang udah nggak bisa lagi bahasa Indonesia nih, susah juga ya, karena kita hari ini sharingnya menggunakan bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi ukti, jadi sekarang kan sudah belajar bahasa Arab di Darullah kurang lebih 5 bulan. Gimana nih perasaan ukti? Dan juga bahasa Arabnya sekarang gimana? Karena dulu dari SD belajar hingga SMA, di kelas 2 SMA berhenti ya, kemudian melanjutkan kuliah di sini. Itu pertama kali belajar di sini gimana? Kebingungan atau langsung paham? Karena alhamdulillah sudah ada tadi sedikit dasarnya ya mungkin ya. Alhamdulillah ketika belajar itu kan dari dasar ya, kita diambil dari dasar, karena ini programnya ini kan cocok untuk walau belum ada dasar, cocok ini kan. Jadi kita kan ambilnya dari dasar. Alhamdulillah di awal-awal paham mempelajari, memahami pelajaran, tapi kan ngomongnya kan setiap hari pakai bahasa Arab ya kan. Itu kata Ustadz, kalau misalnya nggak bisa ngomong, diam. Jangan ngomong pakai bahasa Indonesia, itu haram di sini gitu kan. Jadi hari pertama itu memang nggak bisa ngomong, diam aja. Itu semua tuh di kelas diam semua itu? Enggak. Jadi sebagian ada yang udah punya pengalaman ya kan, di ma'hadnya udah ngomong. Jadi kan saya pertama itu melihat kawan-kawan yang mereka ngomong pakai bahasa Arab sesama, jadi anak nggak paham, nggak bisa juga menjawab, tapi sebagian ada yang paham, ada yang enggak gitu kan. Jadi ada keinginan, ya Allah, saya ini walau 1 bulan di sini harus bisa, kalau bisa lebih cepat dari 1 bulan gitu kan. Mau berbaur dengan bahasa Arab, tapi setelah berjalan waktu kesusahan itu kayak nggak ada, kayak ini kan dijelasinnya pakai bahasa Arab ya kan. Awal-awal nggak bisa kedipin mata ya. Kalau kedipin mata langsung hilang buyar, nggak paham lagi. Tapi berjalan waktu, kenapa alhamdulillah apa yang dibilang tuh paham semua kan, apa yang kata-katanya. Ada kata yang mufradat yang baru, kata-kata yang baru, catat. Nanti tanya ini apa nih. Nah, kita ngomongnya kita mau bilang ini, kata-kata ini gimana cara bilangnya pakai bahasa Arab gitu kan. Jadi berusaha terus.
dan berjalan waktu alhamdulillah nggak sadar ya, Iya. udah ngomong aja, udah cerita Masya Allah. pakai bahasa Arab, udah Padahal sebelumnya tuh belum ngerti. belum ngerti. Ya. Udah cerita, udah Alhamdulillah. malam-malam ya kan, Mm-mm. ada malam libur, itu kan malam libur bisa cerita-cerita kan. Iya. Jadi udah cerita, udah mulai pakai bahasa Arab itu. Kadang-kadang sebelum tidur, ya Allah, apakah benar ini saya udah ngomong pakai bahasa Arab gitu kan. Tidak percaya. Iya, kadang sampai hari ini masih belum percaya, bener nggak sih sekarang ini lagi ngomong pakai bahasa Arab gitu. Padahal baru 1 bulan itu. Iya, bener. Masya Allah. Sampai belum percaya ya. Tapi kalau misalnya Allah mau, semuanya bisa gitu kan. Iya. Yang penting semangat. Dan doa. Doa itu penting sekali. Emang Iya. sebelumnya kalau kita bermalas-malasan berdoa, tapi itu sebenarnya salah sekali ya. Iya. Kita harus berdoa, memperbanyak doa, dan juga harus usaha. Doa aja nggak cukup, harus juga usaha. Usaha aja nggak cukup, harus doa. berdoa. Jadi harus dua-duanya gitu. Ya, jadi kan itu pertama kali Ukti sampai ke Darullah di karantina, berjumpa dengan teman-teman dari berbagai daerah. Iya benar. Karena memang dari Aceh sendiri berapa orang nih yang akhwatnya? Akhwat ada 3 orang. 3 orang, Masya Allah. Jadi dari 3 orang. Aceh 3 orang, selebihnya dari luar Aceh semua Iya, ya, benar. dari Kalimantan, Sulawesi, itu kan Nah, dari berbagai daerah. Nah, Sahih. bagaimana menyesuaikan diri dengan mereka yang mereka juga apakah sudah bahasa Arabnya dari nol, dari udah ada mungkin setengah-setengahnya juga udah pada bisa, itu gimana menyesuaikannya? Apakah mereka juga pada merasakan hal yang sama dengan Ukti atau tadi pertamanya diam-diam gitu? Jadi kan Iya. pertama kan masih sesama sebagian belum bisa ngomong bahasa Arab. Jadi sebagian juga ada yang dari daerahnya, nanti mereka ngomong bareng kan. Iya. Jadi saya duduk aja di samping mereka kan. Walau belum kenal kali, tapi masih duduk aja, dengerin ini kira-kira apa nih. Nanti kalau dia ngomong sesuatu yang nggak paham, tanya ini apa maknanya gitu, apa maksudnya. Nanti kalau dia ngomong, dia sambung lagi ceritanya. Nanti kalau nggak paham, tanya lagi gitu kan. Jadi alhamdulillah walau dari berbagai daerah nggak ada kesulitan untuk berbaur, karena Masya Allah dari semua tempat mereka ramah dan enak ya ngomongnya sama mereka gitu. Iya, mungkin karena kan banyak nih pada takut, kok dia dari nol, belum bisa sama sekali, belum bisa nih Ustazah, Ana dari nol, gimana ya Ustazah, bisa nggak ikut Idat Mu'allimin? Bisa. Nah, jadi dari Icut sendiri nih gimana nih menyampaikan ke teman-teman, mungkin bisa juga kan teman-teman di sana pengen belajar tapi takut, nggak bisa dari dasar, nggak bisa dari nol nih ya. Kalau Ukti, kalau Icut tadi kan alhamdulillah udah bisa dasarnya, tapi memang tetap ketika sampai di Darullah tetap dari nol lagi ya, apalagi belum bisa bahasa Arab sama sekali. Jadi itu gimana? ada lihat kawan di situ juga dari nol ya kan, Iya. dia bisa dibilang cuman tahu naam la, sisanya nggak tahu. Iya. Tapi dengan keinginan ya, dengan keinginan dia juga belajar terus. Dia sampai sekarang walaupun dari nol, kita nih belajarnya dari cocok. Untuk yang belum pernah belajar bahasa Arab ini cocok sekali. Karena itu tuh ada tingkatnya, nggak langsung susah, enggak, tapi emang kalau kita walaupun dari nol, saya yakin ini mudah, insya Allah mudah. Dan saya lihat juga dia sampai sekarang dengan perjuangannya, dengan dia kan butuh semangat juga kan. Kawan-kawannya alhamdulillah semuanya semangatin. Dan sampai sekarang dia udah jadi mutakallimah, dia udah jadi orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Dia sebelum 5 bulan yang lalu dia nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak paham, tapi sekarang dia udah jadi orang yang berbicara dengan bahasa Arab sehari-harinya. Jadi itu cocok. Saya bilang cocok, bisa untuk semua tingkat ya, tingkat belajar bahasa Arab tuh bisa semuanya di Darullah insyaallah. Boleh, mungkin nanti minggu depan ya teman-teman penasaran kan sama yang tadi dari nol yang diceritakan sama Ukti Icut. Dan mungkin bisa besok minggu depan nih kita undang nih dari nol ya Uk ya. Masya Allah. Nah, jadi setelah Ukti belajar sampai sekarang 5 bulan, kemudian kemampuannya di sana alhamdulillah sudah meningkat ya. Setelah 1 bulan tadi udah bisa ngomong bahasa Arab. Nah, di sini juga kita ada diajarkan micro teachingnya. Nah, dari segi micro teaching ataupun mengajarkan bahasa Arab itu, apakah sudah ada kemampuan itu sama Ukti? Alhamdulillah. Kan ada
tartibnya ya. Ada pertama dia gitu kan, ada kawan yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3 gitu kan. Jadi setiap kali micro teaching semuanya maju ke depan untuk mengajarkan. Semuanya itu berusaha sampai di malam mereka nulis ya, nulis, memahami. Jadi karena kami mengulang lagi pelajaran untuk mengajarkan, itu pelajaran itu jadi makin paham. Waktu kita belajar aja mungkin masih kurang ya, tapi waktu kita mengajarkan itu bertambah ilmunya gitu kan. Jadi waktu lihat kawan-kawan caranya seperti ini, juga ustadz atau ustazah membimbing mereka juga melihat misalnya ada yang kurang, mereka membenarkan sampai kami ini benar-benar insya Allah mereka berharap, mereka memberikan seluruhnya hatta sampai kami ini menjadi guru yang sebagaimana yang diinginkan seperti itu. Karena ya mereka alhamdulillah kesungguhan guru-guru dan ustazah dan ustadz semuanya membuat kami terharu, para murid. Mereka mau memberikan seluruhnya sampai kami ini benar-benar menjadi murid-murid yang diinginkan dengan karena lumayan berat sih amanahnya ya, apalagi Icut nih sebagai penerima beasiswa. Kalau bisa pasti Icut merasa jangan sampai anak ini membuat Ustadz tuh rugi setelah mengajarkan anak. Pasti tuh merasa tersendiri luar biasa ya, tertekan. Ada tertekan nggak? Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah enggak ya Nisa. Jadi emang senang ya walaupun dengan keterbatasan tadi, tapi Masya Allah beliau sudah bisa bahasa Arab, bahkan sudah bisa mengajar. Nah jadi alhamdulillah ketika Ukti ini sendiri lulus beasiswa, ada nggak merasa sulit? Karena mungkin teman-teman yang lain banyak juga ya hafalan jusnya. Nah Ukti sendiri kan sudah alhamdulillah sudah ada 20 juz nih ya. Nah 20 juz, nah setelah di Idan Muallimin ini juga kita ada program hafalan. Nah, jadi dari hafalan sendiri ada penambahan atau mungkin penurunan nih karena udah fokus bahasa Arab, jadi hafalannya udah lupa. Gimana nih? Alhamdulillah sebelumnya kan masuk 20 juz ya, 20 juz. Walaupun banyak pelajarannya, kita hadapin banyak, tapi dengan pertolongan Allah di setiap subuh itu kita kan ada menghafal, walaupun banyak tekanan di pelajaran kita bilang ya. Masya Allah. Tapi Allah mudahkan untuk kita menghafal. Jadi sebenarnya anak dari sebelumnya hafal dari juz 30, juz 29, juz 28. Tapi program di sini diminta dari awal, juz awal. Jadi alhamdulillah udah bertambah gitu kan. Udah setiap bulannya alhamdulillah sekarang udah dapat 6 juz di sini. Masya Allah, udah ada 6 juz. Tadi dari awal pertama Ukti hafal dari juz 30, tapi ketika di sini dari juz pertama. Jadi Masya Allah luar biasa sekali penambahan ya. Berarti dari dulu itu menghafal juz 30 sampai ke juz 20 berarti ya. Berarti juz 19 sampai ke 1 belum bisa. Oh enggak, sampai juz 10 udah. Sampai juz 10. Dari 1 sampai 9 belum ya. Ya, berarti 1 sampai 9. Masya Allah, berarti sekarang udah bisa juz 1 sampai juz 6. Tapi mulainya kan dari depan ya kan, dari sedikit-sedikit. Berarti sisa 4 juz lagi nih. Insya Allah. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Belajar bahasa Arab, kemudian hafalan bertambah. Masya Allah luar biasa. Insya Allah nih masih ada kita di Idan Muallimin sekitar setengah tahun lagi ataupun kurang lebih 6 bulan lagi lah. Insya Allah. Bisa nggak target selesai 30 juz? Dengan tadi juga belajar bahasa Arab ya Allah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ukti sendiri sudah melewati ya. Dari tadi Ana nih gimana nih, Ana pengen sekali belajar bahasa Arab tapi Allah kasih jalan. Nah kemudian tadi juga nggak bisa bahasa Arab, gimana ya, diam, catat, tapi ya tadi juga sekarang udah bisa. Nah gimana nih Ukti? Mungkin ada nggak berkeinginan ataupun target Ukti untuk selesai dari sini bisa bahasa Arab, mahir bahasa Arab, kemudian bisa mengajar hafal 30 juz, ada nggak target seperti itu? Ada. Masya Allah. Jadi itu kan pengen kali kan, walaupun di sini itu pelajarannya banyak, tapi alhamdulillah dikasih waktu untuk Al-Quran, untuk kita baca Al-Quran dikasih waktu. Terus kenapa kita nggak pakai gitu kan? Jadi saya tuh pengen di waktu-waktu ini saya murojaah untuk memutkinkan yang udah saya hafal, dan insya Allah saya mau untuk melanjutkan hafalan sampai selesai. Dan yang penting doa,
dan saya tetap berusaha. Alhamdulillah sekarang saya tetap mau berusaha sampai dapat 30 juz gitu kan. Tapi saya dari diri sendiri ingin melancarkan dulu, melancarkan dan ingin menambah. Karena takut ya, udah 30 juz tapi belum lancar, buat apa hafalan gitu kan. Jadi mau melancarkan dulu sedikit demi sedikit. Sampai insya Allah mau nambah sampai. Jadi pertahankan, kalau bisa murajaah ya. Ya, kesempatan selang-selang waktu, misalkan seperti asar itu alhamdulillah ada waktu senggang. Nah, jadi murajaah lagi karena sayang juga kita udah belajar hafalan dari pertama Ukti menghafal Al-Qur'an ini dari usia berapa? Dari SD udah. Dari SD. Masya Allah. Dari TK. Dari TK, Masya Allah, dari TK Umi Abi sudah mengajarkan Ukti untuk belajar hafalan Al-Qur'an. Masya Allah. Itu lebih ke Abi atau ke Umi? Karena kan pasti kadang orang tua kita satu ke sekolah, satu ke pengajian gitu kan. Nah, itu lebih ke Umi. Setiap hari itu kadang kan dari kecil kan, waktu kecil kan malas maunya main aja kan. Jadi Umi itu berusaha, nanti setiap selesai sholat maghrib Umi ambil Quran. Deh ayo sini duduk hafal nih Al-Quran gitu kan. Terus nanti Umi duduk di samping, harus mau gitu. Jadi alhamdulillah dengan semangat Umi juga ya kan. Dengan semangat Umi juga saya bisa menghafal Quran sampai sekarang. Jadi insya Allah ya Abi di sana pasti merasakan begitu indahnya ya. Karena insya Allah kita ketika menghafal Al-Quran apalagi 30 juz pasti akan memasangkan mahkota ya pada kedua orang tua kita. Masya Allah, Ana juga terharu nih karena pengen juga ya bisa memasangkan mahkota kepada orang tua kita. Masya Allah, insya Allah Ukti bisa nih. Amin. Karena emang dari kecil sudah dilatih ke arah yang Islami ya, bisa kita bilang Islami karena udah menghafal Al-Quran dari TK, bisa kita katakan padahal TK itu waktunya anak-anak tuh bermain. Tapi Ukti alhamdulillah mainnya ada, belajarnya ada, hafalan juga ada sampai sekarang. Jadi itu betul-betul amanah ya yang harus Ukti jaga. Apalagi mohon maaf sekarang sudah berusia berapa tahun Sekarang 17. 17, Masya Allah, berarti masih sangat muda sekali. Nah jadi ini kesempatan Ukti terus murajaah, kemudian juga belajar bahasa Arab dan juga mengajarkan. Jadi ketika kita mengajarkan, kita ilmunya makin menambah. Benar. Baik, Masya Allah, luar biasa nih Ukti pengalamannya. Jadi ketika nih sampai sekarang Ukti sudah belajar bahasa Arab, alhamdulillah hafalan juga bertambah. Ukti ada nggak merasa kayak berat menjalani ini semua atau senang-senang aja? Gimana? Ini kan kalau saya mikir, ini kesempatan kalau saya tinggalin nggak dapat lagi mungkin ya. Walaupun merasa terberat, sebenarnya dengan memikirkan dapat kesempatan itu jadi gampang semuanya. Sebenarnya saya bersyukur lillah semua terus kepada siapa yang membantu saya untuk dapat masuk ke Darul Lughah, siapa yang memberikan biaya untuk saya ke orang tua saya, siapa yang menyemangatkan saya bersyukur semuanya. Saya nggak mau merasa kenapa berat untuk belajar setelah setelah banyak orang yang berusaha untuk saya, yang mendoakan saya juga ya kan. Saya nggak mau merasa bermalas-malasan terus terbebani dengan pelajaran, enggak. Saya maunya bersemangat dan gimana kita bilang mengalahkan semua hal-hal yang susah ini gitu. Masya Allah. Berarti jadikan pelajaran-pelajaran itu sebagai teman kita. Iya benar. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Ukti ya. Nah jadi insya Allah nih, Ukti kan baru kelas 2 SMA tadi, kelas 2 SMA. Nah selesai dari sini itu gimana? Mau melanjutkan sekolah lagi atau gimana? Ini kan alhamdulillah dapat kesempatan jadi guru di sini ya. Dapat kesempatan jadi guru di sini, bersyukur juga ya kan. Alhamdulillah. Terus kan kita kan sampai mati maunya itu menuntut ilmu ya. Benar. Nah, terus jadi pengennya melanjutkan kuliah, ambil S1 gitu kan. Melanjutkan kuliah, insya Allah sampai di mana yang Allah inginkan gitu. Insya Allah. Tenang Ukti, insya Allah ini Timur Tengah itu biasanya ada buka beasiswa juga. Nah, jadi mungkin di sini beasiswa, lanjut kuliah ke Timur Tengah dengan beasiswa juga. Amin. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin tadi. Apalagi Ukti ini tekadnya luar biasa.
Nah, yang penting kita tekad dan juga berdoa tadi. benar. Insya Allah. Jadi terus belajar, kalaupun nanti di sini untuk sebelum kuliah mungkin melanjutkan pendidikan lagi dulu, selesaikan SMA baru ke tingkat kuliah ya. Jadi nggak apa-apa. Insya Allah nanti semoga Allah membukakan jalan. Amin. Nah, jadi teman-teman di sini jangan merasa khawatir ya dengan keterbatasan apapun. Yang penting kita niat, Ya, benar. niat, tekad, berusaha doa. dan doa. Masya Allah. Mungkin ada lagi nih, Uhti, tips-tips biar mendapatkan ataupun mudah nih kita melakukan sesuatu seperti keinginan Uhti tadi dapat beasiswa. Ada nggak apa sih yang Uhti lakukan gitu? Mungkin dari segi belajar ataupun dari doa tadi, tipsnya untuk mudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau saya berpikir, Mm-mm. kalau saya pikirin lagi yang Iya. itu, kayak yang saya bilang tadi, Mm-mm. doa itu penting sekali. Kan di situ ada waktu-waktu mustajab untuk doa. Nah. Misalnya di sepertiga malam akhir, di sore hari Jumat, waktu hujan gitu kan. Jadi setiap ada kesempatan untuk berdoa itu harus ada keinginan. Kalau misalnya dari kitanya aja nggak ada, kayak gimana gitu kan. Walaupun kita dikasih kesempatan tapi nggak ada keinginan, itu sia-sia. Tapi memang kalau misalnya kita mau gimana pun Allah kasih caranya. Kita nggak tahu ya kan, kita duduk di sini. Terus nggak pernah kepikiran, nggak pernah kepikiran bisa nih masuk ke Darullah. Ini dapat ngomong dengan bahasa Arab dengan cepat ya, dengan cepat dengan bantuan dari Ustadz gitu kan. Jadi di situ tuh memang harus ada keinginan. Dari yang pertama keinginan kita dan harus ada doa. Itu aja dari saya. Jadi karena itu penting sekali, doa itu penting sekali. Walaupun kita belum dapat, misalnya kita udah berdoa, ya Allah udah berdoa seminggu belum dapat, itu bukan berarti Allah belum kasih, tapi belum aja waktunya gitu kan. Kita sambung doanya, karena keinginan kita tuh walaupun kita nggak dapat, insya Allah di hari kiamat kita dapat balasan dari doa-doa kita gitu kan. Jadi doa itu penting sekali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa nomor 1, yang nomor 2 usaha kita gitu. Baik, berarti Ukti memang dari dulu tuh sudah mempersiapkan ya, karena kan di Darullah juga kita ada tes dari tes tulis. Nah, jadi ketika tes tulis itu gimana soal-soalnya? Apakah Ukti bisa menguasai soal? Alhamdulillah. Dari soal-soalnya juga udah pernah kita belajar ya, tinggal kita murojaah ya. Jadi saya juga nggak merasa waktu ujian tuh sesuatu yang ujian baku susah, enggak, tapi jadiin ujian ini murojaah. Jadi kita ujian murojaah, oh saya belum bisa jawab dari soal ini, berarti saya ingat ke depannya, oh dulu saya belum bisa jawab soal ini, saya teringat terus. Jadi itu salah satu kita bilang salah satu bagusnya ujian tapi kita belum bisa jawab gitu kan. Kalau bisa jawab alhamdulillah, berarti kita udah Allah membantu ya, Allah membantu, alhamdulillah udah bisa jawab. Tapi yang belum bisa jawab ini juga alhamdulillah, berarti ini sesuatu yang bakalan saya teringat sampai ke depannya gitu kan. Jadi saya kalau misalnya mengingat sesuatu, oh kemarin saya nggak bisa jawab ini, jadi ke depannya saya harus bisa jawab. Jadi bersyukur juga ada sebagian yang belum bisa jawab gitu kan. Jadi alhamdulillah nggak terbebani dengan ujian. Karena alhamdulillah gampang juga dengan murojaah. Yang penting murojaah gitu kan. Baik, jadi saya mungkin melihat ya di sini Ana melihat satu nih dari Uhti. Uhti menganggap semua yang Uhti lalui itu adalah kemudahan. Uhti tidak pernah menganggap itu suatu ujian ataupun kesulitan, tapi Uhti menganggap semua ujian itu mungkin jadi suatu kemudahan, dan semua kesulitan itu jadi sesuatu yang pelajaran yang harus Uhti pelajari. Nah mungkin karena itu ya Uhti ya, dari tadi kita bercerita nih, itu yang Ana tangkap, Masya Allah, beliau ini semua yang susah tapi beliau anggap itu mudah. Nah itu yang salah satu kunci ya, bisa jadi tips mendapatkan beasiswa, menganggap sesuatu yang sulit itu adalah mudah. Nah jadi itu kuncinya, percaya tadi, percaya sama Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Masya Allah. Nah jadi Uhti nih, kita udah bercerita panjang lebar nih tentang mendapatkan beasiswa, pengalaman Uhti belajar bahasa Arab. Ada nggak motivasi ataupun jangan motivasi dulu ya, kesan yang paling Ukti tidak bisa lupakan
selama ukti belajar bahasa Arab? Boleh dari masa yang lalu sampai sekarang. Apa tuh pengalaman yang tidak pernah ukti lupakan, yang paling berkesan gitu? Jadi dari dulu kan udah belajar nih bahasa Arab kan. Jadi dulu pernah datang kayak masyayikh dari Timur Tengah gitu kan. Kan melihat semuanya ada guru-guru, sebagian dari sana juga bisa ngomong, berkomunikasi dengan mereka. Jadi dari saya kecil tuh saya merasa ya Allah bisa atau enggak gitu kan. Jadi pertama dapat keinginan gitu kan, dari kecil alhamdulillah dapat keinginan pengen tuh bisa belajar bahasa Arab, dengan melihat kawan-kawan juga dari luar bisa berbahasa Arab, itu jadi kepengen sekali gitu kan. Jadi waktu dapat dari lughah ini memang sesuatu yang seperti kemudahan yang besar sekali untuk saya bisa ngomong juga, untuk mendapatkan impian saya yaitu berbicara dengan bahasa Arab. Masya Allah, berarti sesuatu yang paling berkesan dalam hidup Ukti adalah lulus beasiswa di sini dan bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan lancar ya. Insya Allah nanti ke Timur Tengah selanjutnya, beasiswa selanjutnya. Amin. Kita nggak tahu ya, mungkin dari syekh di sana banyak tuh beasiswa. Apalagi Ukti sudah ada kemampuan bahasanya. Kemudian dari segi pengajarannya juga udah, insya Allah lebih mudah nanti ketika tes di sana. Amin. Saya berharap nanti ketika Ukti selesai dari sini, kita tunggu ya teman-teman, mungkin kabar baik dari Ukti Icip Sunaisah, insya Allah ke Timur Tengah ya Ustazah. Amin. Baik, jadi sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, mungkin ada nggak motivasi untuk teman-teman di sana, karena banyak sekali ya Ana lihat mereka menganggap bahwa bahasa Arab ini susah. Nah, jadi belajar bahasa Arab ini susah. Mungkin dari Ukti Icut bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita agar mereka menganggap bahwa belajar bahasa itu tidak susah. Ya benar. Jadi selama ini dari pengalaman ya, dari awal masuk SMA udah lihat mereka tuh banyak yang berpikir nggak suka belajar bahasa Arab, susah, ininya banyak, itunya banyak gitulah kan. Tapi saya lihat sendiri, mereka setelah mereka menjalani ini pelajaran bahasa Arab, mereka merasa ya Allah, kenapa dulu saya bilang ini? Kenapa? Dari mana susahnya? Kenapa saya nggak coba dulu, gitu kan? Kita belum coba, belum tahu. Cuman mungkin kita merasa kesulitan pertama belajar bahasa Arab, mungkin caranya salah, atau mungkin niatnya salah, ya kan? Tapi ketika kita membenarkan niat, kita mencari cara yang sesuai dengan diri kita sendiri, kita tuh harus mengenal diri kita. Bagaimana pelajaran yang bisa bagaimana cara memahami pelajaran untuk saya gitu kan. Jadi Ana melihat kawan-kawan yang dulu berpikir susah bahasa Arab, yang belajarnya dari nol, yang udah lihat sekarang udah bahasa Arab itu mudah, semuanya ya Allah, mereka juga bercerita dulu enggak suka belajar bahasa. Teman-teman yang di satu kelas, satu kelas juga ada di Imin ini. Mereka dulunya berpikir susah bahasa Arab, tapi setelah mereka menjalani, mereka bercerita, Allah ini mudah, gitu kan? Ya Allah ini mudah, udah saya jalani kesusahan. Saya berpikir nggak ada, itu cuman pikiran yang dari diri kita, gitulah kan? Tapi alhamdulillah setelah menjalani itu bahasa Arab gimana, mendalami, mempelajari juga, udah dapat gimana enaknya belajar bahasa Arab, walaupun dari nol sampai bisa berbicara dengan bahasa Arab itu enak sekali. Yang penting itu kita mau mencoba dari sekarang, jangan berpikir nggak apa-apa lah setelah setahun aja lagi saya belajar gitu kan. Jangan, kalau ada kesempatan itu langsung, itu kesempatan emas gitu kita bilang ya. Dari manapun tempatnya, di kesempatan itu langsung kita mengambilnya gitu kan. Jadi insya Allah dengan jalannya waktu, dengan keinginan kita, itu semuanya jadi hal yang nggak ada yang susah insya Allah. Benar. Masya Allah, berarti menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita pada sore ini. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa bagus lah, terbaik. Insya Allah beliau merupakan salah satu mahasiswa terbaik, dan juga
Alhamdulillah perjuangan beliau dari kecil mempelajari bahasa Arab, tapi qadarullah ya, belum lancar-lancar, belum bisa-bisa, tapi alhamdulillah selama belajar di Darullah merupakan kesempatan yang tidak terlupakan dari beliau ceritakan tadi, kesan yang paling luar biasa. Dan alhamdulillah beliau sampai sekarang sudah bisa dengan lancar, dan bahasa sekarang mulai salah-salah ngomong ya. Tapi alhamdulillah tadi masih bagus bahasa Indonesianya. Ada yang sebagian lupa, udah taunya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya udah lupa ya. Insya Allah teman-teman, di sini kita tidak ada yang sulit selagi kita menganggap bahwa apa yang kita niatkan benar dan kita berpikir saja positif ya Ukhti ya. Tips untuk lulus beasiswa insya Allah dengan tekad dan dengan menganggap semua itu ada jalan, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu berpikir positif, selalu menjalani apapun tugas-tugas kita sebaik mungkin. Nah, jadi mungkin ini sharing kita pada season kali ini, di podcast kali ini. Ukhti, sebelum ini kita tutup ataupun akan berpisah pada sore ini, ada nggak hal yang mungkin Ukhti mau sampaikan atau pada teman-teman, atau apa itu pesan Ukhti kepada yang lain ataupun ke Ukhti sendiri, baik ke Darullah juga, ke Indah Mualimin juga, ada nggak pesan yang ingin Ukhti sampaikan? Sebenarnya dapat masuk ke sini sesuatu yang senang sekali, dan kalau misalnya usaha tuh harus meninggalkan maksiat ya. Kita berusaha untuk meninggalkan maksiat dan berdoa dan bertekad, dan insya Allah Allah akan memberikan. Allah satu-satunya yang bisa kita jadikan jaminan kita, ya kan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita bersyukur kepada Allah, dan saya juga sekarang saya bersyukur kepada Allah semua, dan kepada ustadz-ustadznya, dan kepada siapa-siapa yang membantu saya untuk masuk ke sini, yang membantu saya untuk dapat belajar dan dapat belajar, dan sampai saya sekarang bisa belajar berbicara dengan bahasa Arab. Saya berterima kasih kepada semuanya, kepada semua kawan-kawan saya yang mendukung saya di sekolah, yang mendukung saya di alimin, dan ustazah-ustazah yang selalu menyemangati, ustadz yang selalu menyemangati. Saya ingin mengatakan terima kasih sebenar-benarnya, dan juga kepada Umi dan kepada keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangatkan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang berikut serta dalam perjuangannya. Iya, benar. Masya Allah. Jadi sahabat Darul Harabiyah dimanapun kita berada, dan yang Allah muliakan juga, insya Allah itu menjadi suatu motivasi juga bagi kita semua. Perjuangan beliau, alhamdulillah Allah mengijabahkan beliau. Jadi tidak ada yang selagi mau. Teman-teman mungkin ada kesempatan nih, banyak kesempatan di depan mata. Alhamdulillah, insya Allah Allah jalan. Jadi tidak ada yang tak mungkin selagi niat kita bagus. Nah, luar biasa sekali nih. Jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Mungkin sedikit informasi kepada teman-teman yang ingin belajar juga di Indah Mualimin. Alhamdulillah kita sudah membuka pendaftaran untuk angkatan keempat. Jadi kita bisa juga melihat informasi, kalaupun mungkin teman-teman belum tertarik, tapi bisa juga melihat informasinya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Ukhti Cut. Semoga apa yang Ukhti jalani, apa yang Ukhti alami sekarang menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Baik, mungkin akhir pada sore hari ini kita tutup. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.